Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-16. Renungan yang akan kita dalami diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 43. Sebuah kutipan yang panjang. Karena dalam kutipan ini Yesus menjelaskan kepada para murid dan orang banyak tentang arti kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Ada 3 perumpamaan yang disampaikan Yesus. Yang pertama tentang gandum dan ilalang yang bertumbuh bersama-sama. Yang kedua tentang biji sesawi yang kecil, namun ketika tumbuh menjadi pohon, banyak burung yang bersarang di pohon itu. Dan yang ketiga berkaitan dengan ragi sedikit yang dicampurkan dalam adonan tepung untuk membuat roti, dan roti itu menjadi besar. Inilah gambaran tentang kerajaan Allah yang selalu mulai dari sesuatu yang baik, dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, tapi bisa menjadi besar. Kita tidak akan merenungkan ketiga perumpamaan itu sekaligus. Saya ingin mengajak Anda berfokus pada permenungan tentang benih gandum dan ilalang. Minggu yang lalu kita telah merenungkan penabur yang menaburkan benih di ladang. Hari ini Yesus kembali menjelaskan mengenai penabur yang menaburkan benih baik, gandum yang baik yang dia taburkan di ladang. Tetapi pada malam hari, saat semua orang sedang tidur, saat suasananya gelap, ada musuh yang datang lalu menaburkan benih ilalang. Sehingga ketika benih gandum ini mulai tumbuh di ladang, benih ilalang juga tumbuh, dan mereka tumbuh bersama-sama. Para penggarap kaget karena yang ditaburkan benih yang bagus, gandum yang bagus, sudah diperiksa, sudah dipilah sedemikian rupa. Tapi bagaimana ada ilalang yang juga tumbuh bersama? Mereka kemudian mengusulkan kepada tuan yang punya ladang, bagaimana kalau ilalang itu kita cabut saja supaya gandumnya tidak terganggu. Aneh bahwa tuan yang mempunyai ladang itu mengatakan, jangan, biarlah mereka tumbuh bersama-sama. Kalau kamu mencabut ilalang itu, jangan-jangan nanti gandumnya ikut tercabut. Tentu para penggarap ini adalah orang-orang yang sudah tahu persis bedanya ilalang dengan gandum. Tapi kenapa tuan yang mempunyai ladang itu tidak mau mencabutnya? Inilah misteri kerajaan Allah. Kita bisa merenungkan beberapa hal dari perumpamaan Yesus ini. Yang pertama, Tuhan menciptakan dan menjadikan segala sesuatu itu baik. Karena Tuhan adalah sumber kebaikan. Dari Tuhan semua dijadikan baik. Namun ternyata ada kekuatan-kekuatan kejahatan, kekuatan-kekuatan kegelapan yang berusaha untuk menghancurkan yang baik itu. Kita kemudian ingat, Yesus setelah dia berpuasa 40 hari, dia kemudian didatangi oleh iblis yang menggodai dia. Namun Yesus tidak bergeming.
Dia tetap pada pilihannya dan dia menolak godaan-godaan setan itu dengan tegas. Yang kedua, Allah membiarkan kekuatan kebaikan dan kekuatan kegelapan atau kejahatan tumbuh bersama-sama. Inilah kenyataan dalam hidup kita. Dalam hidup kita sehari-hari, kita selalu berjumpa dengan kebaikan dan kejahatan. Kita tidak pernah tahu kapan kejahatan ini akan hilang. Nampaknya selama kita hidup, kita akan terus hidup bersama dengan kekuatan-kekuatan kegelapan itu. Keberadaan kekuatan kegelapan ini, meskipun hasilnya selalu jelek, hasilnya tidak pernah baik, namun dapat menjadi batu ujian bagi kita, supaya kita benar-benar bisa memilih secara jelas, secara sadar apa yang baik yang telah ditawarkan Allah kepada kita. Kita bisa merenungkan juga sebagai poin yang ketiga, bahwa di antara sekian banyak gandum yang ditaburkan, ada gandum yang tetap bisa tumbuh karena berada jauh dari ilalang. Kalau hidup kita juga tidak berdekatan dengan ilalang atau dengan kekuatan kejahatan, kita pada akhirnya juga akan menghasilkan buah. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menilai ataupun membedakan mana gerakan-gerakan, dorongan-dorongan yang berasal dari kekuatan kegelapan dan mana dorongan-dorongan yang berasal dari kekuatan kebaikan. Kita mengajari anak-anak kita misalnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau anak kita selalu didampingi memilih yang baik, melakukan yang baik, berkata-kata dengan baik, maka di dalam hatinya juga akan tumbuh kebaikan-kebaikan itu. Ketika dia berhadapan dengan kekuatan kejahatan atau kekuatan kegelapan, dia akan bersikap kuat menentangnya. Dia akan mempunyai ukuran-ukuran yang dipakai untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi kalau anak-anak kita tidak pernah belajar tentang arti kebaikan atau tentang bagaimana melakukan kebaikan dalam kehidupannya, maka dia juga akan menjadi anak-anak yang mudah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan kegelapan, dan pada akhirnya tidak akan menghasilkan buah dalam kehidupan. Inilah bahaya dari kekuatan kejahatan. Dia akan membuat kita menjadi mandul, tidak menghasilkan buah, tidak mendatangkan kebahagiaan dalam hidup ini. Yang keempat atau yang terakhir, ilalang itu pada akhirnya nanti akan dikumpulkan di saat panen. Para penuai akan mengumpulkan gandum dan menyimpannya di lumbung. Sedangkan ilalang itu akan dikumpulkan dan kemudian dibakar. Penuai itu siapa? Penuai ini adalah malaikat-malaikat. Dan saat menuai itu adalah akhir zaman. Nampaknya kekuatan kejahatan dan kebaikan ini akan terus berjalan bersama sampai akhir zaman. Dan
manusia kita tidak akan mampu menghapus kekuatan kejahatan dari muka bumi ini. Dengan kekuatan kita tidak bisa melawannya. Namun kita bisa menyingkir dari kekuatan kegelapan itu dengan lebih banyak belajar atau memasukkan dalam diri kita kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, kejahatan atau kekuatan kegelapan hanya akan bisa dikalahkan oleh Allah sendiri, kekuatan yang ilahi pada akhir zaman. Sedangkan kita, selama hidup kita di dunia ini, kita harus bisa berdampingan dengan kekuatan kegelapan yang ada di sekitar kita. Bukan untuk ikut masuk ke dalamnya atau mengambil bagian di dalamnya, tetapi dengan kebaikan-kebaikan yang ditaburkan Allah di dalam diri kita, kita menyingkiri kekuatan kegelapan itu. Kita menghindar dari kekuatan kejahatan itu, sehingga kita tidak akan mandul dalam hidup ini, tetapi kita akan menghasilkan buah, dan buahnya itu adalah sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang akan kita alami dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.